Allahu 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 Allah Allah. 40 hari bahkan 1 tahun itu bagi wong yang tidak punya masalah pendek, cepat. Tapi 40 hari, jangankan 40 hari, 1 hari baik bagi wong yang ada masalah berat bukan main. Ke jenazah almarhum sampai ke tempat peristirahatan terakhir, otai. Ketika yang mati istirahat, ama mati itulah tak merengkau. Lagi hidup nilai yang lemak. Wong berjudi, wong berzina, wong makan haram, koruptor, mana ada kena azab. Ada apa wong yang minum-minuman keras langsung dempang dah tabok. Mana ada. Wong yang makan haram ada langsung diazab. Tidak, orang yang tidak solat santai-santai baik. Tapi jangan masuk kubur benyek. Jangan ke dosa baru, dosa lama lagi dah habis. Bukan dengar bapak dalam kubur. Bukan kalau pegal, ya Allah, kalau tahu hidup sarumah ini mati biar aku tenang. Siapa ngomong mati tenang? Mesan ya tenang. Bawa sana bapak, Allah yahfad. Tuhan itulah yang tahu. Tidak ada bapak orang mati itu dalam posisi istirahat. Bagi mereka yang maksiat kepada Allah, mati tidak membawa keimanan kepada Allah, bukan main azabnya. Maka itu kita harus pandai-pandai mengukir kubur kita untuk menjadi tempat yang baik. Afdalun nas man bana qabrahu qabla mauti. Sebaik-baik manusia adalah yang membangun lubang kuburnya sebelum dia mati. Mak mana caranya supaya kubur dia itu indah? Mak mana kuburnya itu bagus? Yang kita jengok yang ada ni lubang kubur. Yang bakal kita alami adalah alam kubur. Yang kita jengok di Kamboja, Kandang Kawat, itu lubang kubur 2 meter kali 65, sama kaca puri. Jerunya tu 60 cm bapak. Tahu lah man badan kurus agak luas juga, man gemuk mak aku ni sesep. 60 bapak, dimeringkan ganjil tanah. Katik jalan pentasan, yang tahu-tahu. Gengko bawah sana. Tapi lubang kubur bapak kanan kiri tempat wong, naik ke pojok lekat, tambah ke bawah tambah jeru. Mak mana cara kita bina lubang kubur kita supaya lubang kubur tu nikmat, raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman syurga. Mak mana cara diajarkan oleh agama supaya kita tidak kena azab dalam kubur, diajar ke? Uji Nabi, Iqra'ul Quran, baca oleh kamu Al-Quran. Dalam Quran itu ada satu surah yang jumlah ayatnya 30. Siapa yang macanya, Allah jauh ke dia daripada azab kubur. Itulah surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca suratul Mulk, maka dia akan dibebaskan dari azab kubur. Dalam riwayat Sayyidatuna Aisyah, Nabi tak pernah tidur tiap malam kecuali baca 2 surah dulu. Surah As-Sajdah sama surah Al-Mulk. Nabi bapak, ini ukuran Nabi Muhammad ini. Tiap malam baca suratul Mulk. Ukuran kita ni santai-santai baik. Jadi kalau kepengen selamat azab kubur, baca suratul Mulk. Jadi sahabat nanya, ya Rasulullah, nak dihafal ke apa ayat itu? Uji Nabi tak pula dihafal ke, baca baik. Jadi kalau kita tidak hafal, tiap malam apa habis maghrib, apa habis isyak, baca suratul Mulk. Itu kan ada yang yasin-yasin dibagi tu, suratul Mulk, suratul Waqi'ah dibaca. Haji Sayyidina Ali dalam kitab Tuhfatul Mardiyah ngomong, siapa kepengen lubang kuburnya terang benderang, maka amalkan tiap malam setelah salat isyak baca surah Al-Qadar 7 kali. Bapak masih ingat tak? Lagi kecil dulu. Apa sampai sekarang? Kalau dong meninggal, galak dimbek ke tanah. Ya, ada mbek tanah, macam nanzalna. Itu supaya orang mati itu tidak terkejut bapak. Dia tidak takut dan kuburnya terang. Itu tolongan kita dengan dia, tapi itu tergantung amal dia. Artinya bapak, suratul Mulk itu baca untuk nerang ke kubur kita. Makanya lagi hidup ni siap kelah lampu enjin masih apa? Emergensinya. Jadi mati kaki kita sedang awak
surah Al-Qadar yang bakal nerangi kubur kita. Tiap malam Pak, sudah salat Isyak 7 kali. Tidak berat baca, paling 5 menit. Tak usah pakai lagu, kiamat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lajulah, jam 10. Tak usah, cepet je. Anzalna 7 kali. Jadi artinya kita mati kaget tidak dibuat kong tanah nanzana, kita lah ngawak dewek. Kita ni bahasa Palembang bapak galak aso. Aso. Apa bahasa Palembangnya? Ngasak ke wong. Apa? Iya, ngasak ke wong. Ini kan nanzalna dibuat wong. Kalau kita baca muat dewek ngapa? Jadi kita meninggal kaget wong tidak muat ke kita lah ngawak dewek. Macam ini kita baca Yasin, tahlil tempat orang meninggal terus. Kalau ada orang nanya, lain dari tempat tahlil, kapan kita baca Yasin? Lain dari tempat orang meninggal ni, kapan kita baca Yasin? Ada tak kita baca Yasin? Jawab dia dijuati. Artinya punya kita dewek apa? Habis maghrib, apa habis isyak, ngawi ke dewek. Karena fadilah baca Yasin tu bukan kecil bapak. Dalam hadis disebutkan siapa baca surah Yasin malam hari, Allah ampunkan dosanya sampai siang. Baca siang hari, Allah ampunkan dosanya sampai malam. Baca surah Yasin 1 kali kata Nabi sama dengan khatam Quran 10 kali. Fadilat bacanya. Kita ni nunggu mati baru tu Yasin. Bukannya tidak ada boleh. Artinya tu jangan kita baca tu ketika ada takziah. Siapkan waktu. Itu juga baca zikir, itu juga baca solawat. Selalu bapak saya bawakan cerita Wak Kosim. 13 siling tu ada Wak Kosim namanya. Di Buri Masjid Anu, dulu Wak Mahmud. Kamu tak tahu juga. Ada Wak Isa Roti. Tambah kanyut, tambah tak tahu. Wak Kosim ini bapak Cik Yam, Wak Nang, okay? Jadi dia ni bapak buta, dah acak mentu rumah. Jadi di rumah tu dibuat ke kamar kecil. Tiap hari baca Yasin tahlil tiap hari. Anak waktu itu masih SMP, main layangan pak rumah dia. Ikut nemen Wak Kosim ni. Bacaan terus. Yasin, model mak tahlil lah. Wal Quranil Hakim. Tahlil la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiap hari. Ikut nemen. Sekali hari pak. Anak pasok kamar ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapa bik? Tak ada je kuat cik. Main baik. Kalau kenemen je. Bacaan ni. Baca Yasin tahlil tiap hari. Nyawabnya masuk akal. Aku ni pik persiapan. Jadi mana aku mati ke tak ditahlil kau ngaku lah ngawak dewek. Nah, yang ini bapak yang benar tu tidak ngasak ke wong. Kalau kita sedang ngawak dewek, kurang gak bawa di wangi wong. Kita ni nak ngarep penjuan wong ni lah. Padahal kita bakal ngadepi modal yang harus kita banyak bawa ngadep Allah. Ya, kita ni tak tahu bapak mana mati. Ada yang mati berongkos, naik pesawatnya bawa mati. Itu namanya mati berongkos. Tak usah ditakyuk kalau memang takdir itu nak ngomong apa. Tapi bapak, mungkin sebanyak wong itu 98-97% bapak, mereka mati nyebut nama Allah kalau. Kapan pesawat itu sudah goyang pak, kita ni ngaso. Siapa yang disebut? Ya Allah Tuhanku, ya la ilaha illallah, ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah. Siapa pak nak nolong pojok sana, menkawan tu ngubek. Mak layangan putus tali timbu kaji. Tuh. Layangan putus tali timbu.
Mana baca ngote? Ngote tu kalau yang pigel. Tali timbo bagus, mantar tali timbo ngedek. Ngubek. No, tumbuh lewat. Ya Allah Tuhanku. Ya anda ni ngasuh juga Pak. Jadi kan naik pesawat galak goyang-goyang tu. Ay. Masang kuda-kuda. Lalu rumah jadi jando. Yo kalau lah waktu nak dia apa? Innalillahi. Alam semesta punya dia. Dia berhak ngatur. Kita dah ajak nak nolak. Di situlah Bapak perlunya amal. Itulah hikmahnya kematian itu tidak Allah njuk tahu. Kematian itu tidak Allah njuk tahu supaya kita hidup ni hati-hati. Tidak maksiat, tingkat ke ibadat. Karena mati tidak tahu. Kebanyakan orang ni santai. Maka disebut oleh Nabi dalam hadis, aqiyasun nas aksaduhum dzikra lil maut wal isti'dad lahu. Wong yang paling berhasil, paling cerdas hidup di pucuk dunia ni, wong yang banyak ingat mati dan mempersiapkan dirinya untuk mati. Bukti dia mempersiapkan dirinya untuk mati, satu ibadatnya meningkat, kedua maksiatnya hilang. Itu wong siap mati. Kalau ibadatnya malas, maksiat jalan terus, ngatakan diri dia ingat mati, itu bohong. Karena sesuatu setelah mati itu Pak, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka akan ditunjukkan oleh Allah kepada dia dari semua apa yang dilakukan selama hidup. Akan terpampang galona. Itulah yang akan menyebabkan kita kena azab. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Allah tidak zalim. Allah memberi seseorang pahala, Allah Ta'ala mengazab seseorang bima kuntum ta'malun, seukuran dengan perbuatan. Jadi tidak usah disesali lagi kalau kita kena azab. Salah kita dewek, tidak salah sopir, tidak kocan, tidak kalah minggi. Tidak salah lagi Allah. Nah ini nah, banyung nah. Ini banyung putih, ini banyung teh halal minum. Walaupun Allah nyiapkan banyung kotoran, sama dengan tuan rumah Pak, nyiapkan banyung kopi, nyiapkan banyung susu, teh, banyung wedang, banyung aki, banyung baygon. Cuman dinjoknya tahu, ini baygon, ini banyung aki, ini spiritus, ini teh di kopi. Ya walaupun disiapkan, ya kan lah dinjok tahu. Sama dengan barang haram, babi haram, anjing haram, arak BH. Jangan ngatur, kalau tahu Allah tu ngelarang, apa nak nyadikan dempang tabok tu? Ya biarpun Allah nyiptakan, Allah sedang tunjuk tahu yang boleh dengan yang tidak boleh. Lah dia turunkan hukum. Nah, kalau kita supaya kita tidak melakukan hal itu yang salah, ingatlah hidup bakal mati. Dan Bapak kita ingat firman Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Itu lagi Bapak yang dipikirkan. Wa naktubu, Allah gunakan fi'il mudhari'. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Dan kami akan selalu mencatat dari semua apa peninggalan mereka, dari yang mereka lakukan selama mereka hidup. Allah menggunakan wanak tubuh Bapak. Jadi apa yang kita tinggalkan di dunia kita di hidup ini, tinggalkan apa? Tinggalkan kebaikan, nak tubuh. Ditulis terus sebagai orang berbuat kebaikan. Begitu juga orang yang meninggalkan kejahatan, nak tubuh juga. Pejabat izinkan tempat maksiat. Misal di mana tempat betina nakal, tempat penyetoran, tempat pelacuran, ya. Sehingga tempat itu digunakan untuk melacur. Bapak Ibu, setiap orang datang melacur, setiap orang datang setoran, orang yang pertama kali ngizin ke tempat itu sampai hari kiamat kena azab. Selagi tempat itu belum ditutup. Jangan keladasan. Ini kayak digutuk uang duit besar, ngedem, tekin kenyau, benyek, keladasan. Begitu juga orang yang mengizinkan kepada perbuatan baik. Bikin musola,
bikin madrasah, sehingga manfaat untuk wong dicatat terus. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dicatat terus. Maka gitu kita harus meninggalkan catatan-catatan yang baik. Salah seorang guru saya, Bapak, mengingatkan Taufik, kita ni disiapkan oleh Allah buku putih. Buku putih, buku kosong. Buku itu bakal kita baca kagak di akhirat. Buku tu bakal kita baca di akhirat. Nah, kita dewek ngisinya. Nak bacaan apa di jero itu? Apa donya nak bacaan lemak, apa nak baca tidak lemak, kita tulah. Apa nak ditulis ini budi, atau solawat, pokoknya kita dewek nulis buku itu. Masing-masing kita punya pena dan punya buku. Jadi jangan kau sesali lagi pek di akhirat kakek, sebab kau dewek nulisnya buku itu. Nah, supaya kita nulis jadi baik, ingat di mati. Ini kapan dia omong ke mati, cak susah ni kan. Saya dosa sangat nyita-nyita mati itu. Kita ke yang lemah-lemah. Aku malah nyita ke mati, cak lembut badanku ni. Ngomong ke mati takut. Ini nyawa lah tinggal 2 garis, masih nak hidup. Uji dokter, bapak ni asma. Asma bapak ni sudah angkut. Apa dia? Akut. Angkut sebelah ini lah. Akut. Lah apa? Lah berat. Lah berat ni apa bahasa medis ni? Kalau berat. Stadium 4 atau stadium berapa. Jadi bapak harus banyak-banyak menghirup udara segar. Habis subuh bapak langsung keluar cari tempat banyak yang hijau, di situ banyak oksigen. Itulah bapak obatnya. Pagi-pagi ngacal ke Ambang Iwak sini. Keliling tempat batu itu. Tambah mengas. Banyak tina cantik, mengas ngawas ya. Dak kodak keliling 3 kali, sekali keliling kapal wak cek itu. Kapan nyita ke mati takut. Kapan nyitakan sakit berat dikit takut. Sakit itu bapak ibu bukan untuk idak mati. Sakit itu berobat supaya sehat. Mati itu tak katik sangkut menyangkut dengan penyakit. Mati tak katik sangkut menyangkut dengan umur. Ada orang sakit itu, sakit umum. Di ruang-ruang ICU. Sakit, banyak yang sakit belum mati. Tapi banyak yang nyaga orang sakit mati. Uji orang tua mati, banyak yang lebih tua dari kabai belum mati. Bahkan ada yang lebih kecil lagi, berdengek sehari metu dari perut mati. Dia kata hubungannya sakit dengan umur kematian. Mati ni hubungannya dengan ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah sampai, maju tak baca, mundur tak baca. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mundurkan ajal seseorang kalau waktunya sudah sampai. Tengok gampang banyak uban, nyemil. Takut mati gancang. Gigi habis tengok, masang gigi sekanak situ. Tahan pucuk bawah pucuk, katik duit minjem. Apan masang kelobokan. Orang ketawa mulut mangap dia gigi rapat. Ujung mak mana wacet ni ketawa gigi kat rupa lobok, lepas dah. Cobalah bapak. Jangan takut mati. Padahal uji Nabi al-mautu farhatun. Mati itu kebahagiaan. Siapa pak yang tak senang bertemu Nabi Muhammad? Manusia yang paling mulia di sisi Allah. Dengan mati baca bertemu. Ketemu dengan para wali-wali Allah. Para orang-orang salihin. Bertemu para pejuang-pejuang Islam. Bertemu malaikat Jibril. Kita yai boyot-yot canggih wagang centong ewa sakit galpu. Bertemu kalau dengan wong-wong baik, bapak tidak kangen. Ibu-ibu akan ketemu dengan Siti Khadijah,
akan ketemu dengan Sayyidatuna Fatimah, akan ketemu dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak senang apa hati? Bertemu dengan Ibu Mega lagi orang senang? Aku tidak. Nah, ini bakal tidak senang. Sampai disebut dalam hadis kitab Mukasyifatul Qulub, apa kata Nabi? Tuhfatul mu'min al-maut. Hadiah dari Allah untuk orang beriman adalah kematian. Para ulama bapak sampai Allah kapan aku mati? Sudah rindu. Ketika malaikat Israel datang nemui Nabi Muhammad, salamullah alaika ya Muhammad. Ada salam dari Allah untukmu ya Muhammad. Ya payu. Ngapa Israel? Waktumu sudah sampai. Aku ni diutus oleh Allah nak nyumput engkau. Cuman Allah pesan, kalau nak kaget jadi. Senyum Nabi jawab, ya Israel, siapa yang tak senang berjumpa dengan kekasih? Siapa ya Israel yang tidak senang nak ketemu dengan kekasihnya yang paling dikasihnya? Biarlah. Maka itu bapak nurut riwayat sampai 3 kali berhenti. Begitu dicabut batas dengkul, Nabi ngomong, ahakaza ummati ya Israel. Sakit mak ini apa umatku mati ke? Sampai di pinggang stop lagi pak. Israel nyabut, ahakaza ummati. Sakit mak ini apa mati ya Israel. Sampai bau, baru Rasulullah meninggal. Menurut riwayat lain bapak, nah tahunya Nabi sakit mati, Rasulullah minta, ya Rabb, seluruh rasa sakit kematian umatku kaget, njuk kelaku galau. Biarlah aku yang nanggung ya Allah sakitnya. Umatku jangan kau rasakan sakit. Menurut riwayat bapak, 1/3 sakitnya meninggal lah diambil oleh Nabi Muhammad. Ini tinggal sisa kita. Tapi saking sakitnya bapak, seperti dicincang 600 dengan pedang. Badan kita cincang 600 dengan pedang. Amburi banyak nguyah. Allah mendepak ya Rabb. Maka itu doa selamat apa Pak Haji? Allah mahawin alaina fi sakaratil. Maka kalau macam doa selamat sampai di Allah mahawin diulang 3 kali. Allah mahawin alaina fi sakaratil maut. Allah mahawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkanlah waktu kami sakratul maut. Hai bapak, itu perjuangan. Hari kiamat pertama sakratul maut. Hari kiamat pertama yang ditemui oleh manusia, sakratul maut. No, terjingok kalau pak, gawe kita tak benar. Membek duit rakyat. Makin dana haji, masuk kalau. Makan-makan hak rakyat, baru masuk kalau. Termasuk membek celengan langgar, masuk. Yang enggak kalau membek celengan langgar, laju masuk kalau. Dah jangan elak. Bapak, belum ada sejarahnya malaikat maut datang balik tak bergawaan. Belum pernah ada sejarah malaikat maut datang balik tak bergawaan. Ngawak itulah. Tak pernah orang. Misal nyabut malaikat maut sampai separuh, nak kena balik dulu. Tak benar. Dan hitungan mati bapak, bukan hitungan jam, hitungan detik. Banyak kejadian di Palembang. Kelakar bapak, sampai jam 12 malam 2 laki bini sama anak. Kelakar. Dah, tidur jam 12 hari ni. Tidur. Gitu masuk kamar bapak, bininya masuk kamar mandi, dia ngoleng. Nak gentian kan masuk kamar mandi. Bininya metu. Ya. Laju jalan. Yang duduk hampir jam 12 tadi siapa? Ini kencing lah, mau ke apa kencing bapak? Tengoklah 5 menit. Alah kegancang imam ni laju. Hitungan menit bapak. Ada yang lagi main bola. Ada yang lagi main tenis. Ada yang main layangan. Ada yang lagi kampanye laju. Ada yang lagi jadi protokol. Ada yang lagi ngaji di YouTube lagi ngaji. Ada yang lagi ceramah tapi jarang. Ceramah tu jarang kejadian. Nah. Siapa? Jangan usah ditakuti mati tu. Apa kata Imam Hasan Basri? Jangan kamu tangisi barang yang pasti. Tapi tangisilah kalau dia datang kamu belum siap diri. InsyaAllah bapak. Almarhum Kak Pak ini kita tahu orang ahli ibadat.
wong ahli rotib, wong ahli zikir, cinta dengan ulama, majlis talim, insyaallah, dan beliau meninggal lagi Jumat. Malam Jumat ya? Beliau meninggal lagi Jumat, Pak. Kiai belum tentu mati Jumat. Kiai belum tentu mati Jumat. Ada meninggal Minggu, ada meninggal Sabtu. Yang bukan kiai meninggal Jumat. Gak pinta-pintaan Bapak. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Allah